Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi pembahasan yang kemarin yang sempat terpotong ya. Kita akan melanjutkan masih di materi adjusting entries. Kemudian kemarin kita mengetahui ada beberapa alasan gitu ya. Kenapa sih adjusting entries itu perlu dilakukan gitu dalam proses atau siklus ya, siklus akuntansi menyusun laporan keuangan gitu. Kemudian sekarang di sini kita disajikan ya ada beberapa jenis atau kelompok dari adjusting entries. Yang pertama adalah yang tipenya deferral ya atau penangguhan. Kemudian yang kedua adalah accrual ya. Kemudian yang deferral itu ada dua jenis juga gitu ya. Yaitu prepaid expenses ya beban-beban dibayar di muka, kemudian unearned revenue ya atau pendapatan diterima di muka. Kemudian yang accrual ada accrued revenues sama ada accrued expenses gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu terkait dengan apa itu prepaid expenses ya, apa itu unearned revenue dan yang accrued ya. Yang pertama di sini ada prepaid expenses ya. Prepaid expenses itu intinya adalah ya beban ya yang dibayar secara cash ya before they are used or consumed, atau jadi kita itu sebagai pihak yang membayar cash gitu ya atau yang sudah melaksanakan kewajiban kita. Jadi kita sudah membayar cashnya ya, kewajiban kita sudah dilaksanakan tapi kita belum menggunakan ya atau menerima hak kita gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan servis gitu ya, kita sudah membayar jasa servisnya tapi kita belum menerima ya hak kita atau menggunakan servisnya tadi. Jadi prepaid expenses itu adalah beban dibayar di muka gitu. Karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita tapi belum menerima hak kita, maka prepaid expenses ini dicatat sebagai akun aset gitu ya. Jadi kalau akun aset berarti dia saldo normalnya di debit. Yang kedua adalah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Ya, intinya kalau unearned revenue itu kita sudah nerima cash-nya dulu, ya, tapi kita belum melaksanakan kewajiban kita. Ya, kita sudah menerima pembayaran atas jasa servisnya, tapi servisnya belum kita lakukan, gitu ya. Jadi asumsinya si customer ini atau si klien itu membayar servisnya itu di awal ya, sedangkan kita baru akan melaksanakan servisnya misalnya minggu depan gitu. Sehingga karena kita sudah menerima hak kita tapi belum melaksanakan kewajiban kita, maka unearned revenue ini dikategorikan atau masuk kelompok sebagai liabilities ya atau kewajiban gitu. Sehingga saldo normalnya adalah kredit. Ya, teman-teman jangan terkecoh dengan kata-kata revenue karena ketika di depannya ada unearned revenue, maka di situ artinya adalah pendapatan diterima di muka gitu ya. Oke. Kemudian di sini yang berikutnya adalah accrual ya. Nanti kita bahas satu-satu ya tentang konsep prepaid expense sama unearned revenue ini. Ya, accrual. Yang accrual itu dia juga ada revenue, ada expense ya. Kalau accrued revenue itu ya revenue-nya jasanya sudah dilakukan ya, revenue for service-nya sudah dilakukan, tapi kita belum menerima cash atau bisa jadi kita belum mencatat ya transaksi itu. Ya, jadi kalau yang accrued revenue itu intinya adalah kita sudah melaksanakan jasanya ya atau memberikan jasanya tapi kita belum menerima cash atau bisa jadi kita belum mencatat transaksinya gitu ya, sehingga ada kemungkinan kalau dalam accrual itu ketika accrued revenue itu muncul account receivable ya atau piutang. Sedangkan yang accrued expenses ya itu adalah expenses-nya sudah terjadi ya, bebannya sudah muncul, sudah terjadi tapi belum dibayar atau bisa jadi belum dicatat gitu ya. Jadi ada expense yang sudah muncul ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang konsep accrual sama cash basis. Ingat ya bahwa kalau kita menggunakan IFRS, Indonesia pakai IFRS, maka pencatatannya harus berdasarkan accrual. Ya, efeknya kemana? Efeknya adalah ke pencatatan revenue dan expense. Ya, di mana kita mencatat revenue dan expense itu saat terjadinya.
ya, bukan saat menerima atau membayar cash-nya, ya, bukan saat cash atau cash-nya itu diterima atau cash-nya dibayar, gitu ya. Ini mana ya, accrual basis ini. Ya, jadi accrual basis adalah konsepnya mencatat ya revenue dan expense saat sudah terjadi, ya, bukan saat uangnya diterima atau saat cash-nya dibayar, gitu. Sehingga dalam konsep accrual ini, ya, sesuai dengan namanya, ya, maka seharusnya ketika revenue dan expense itu sudah terjadi, ya, transaksinya, maka itu harus dicatat, ya. Tapi di sini kalau untuk penyesuaian itu kita menyesuaikan ketika ada revenue yang sudah terjadi tapi belum dicatat, ya, atau expense-nya sudah muncul, ya, tapi belum dicatat, ya, atau bisa juga adjusting-nya itu dilakukan ketika ya revenue-nya sudah terjadi tapi kita belum menerima cash, atau expense-nya sudah muncul tapi kita belum membayar, gitu ya. Misalnya ada beban gaji, ya, beban gajinya sudah muncul, ya, tapi belum dibayar, maka di situ akan muncul accounts payable, gitu ya, atau bisa jadi tadi belum dicatat. Ya, nanti kita akan lihat rinciannya di slide berikutnya. Oke. Nah, di sini disajikan tampilan trial balance, ya, di mana trial balance itu adalah sebuah proses yang dilakukan sebelum tahapan adjustment, gitu ya. Jadi kita punya trial balance nih, saldo sebelum dilakukan penyesuaian, gitu ya. Oke, jadi di sini ada saldo-saldo ya untuk masing-masing akun, ya, yang di list, ya, atau di apa namanya, disusun, gitu ya, disajikan dalam trial balance dengan saldo-saldonya, gitu. Di sini juga kita lihat nominal debit dan kreditnya sama, ya, balance. Nah, tapi ini berarti adalah trial balance sebelum ada adjustment, gitu ya. Jadi kita mau memastikan nih dari akun-akun ini dan nominal-nominalnya apakah sudah sesuai dengan yang apa namanya, kondisi akun itu sebenarnya, gitu ya. Kalau kemarin kita sedikit singgung terkait dengan supplies, ya. Supplies di sini kita menunjukkan saldonya 2.500. Nah, kita mau pastikan nih, ya, secara fisik supplies on hand-nya itu berapa. Ya, maka kita kalau misalnya tidak sesuai dengan ini, ya, maka kita harus buatkan yang namanya adjustment, ya, penyesuaian, sehingga nanti saldo yang ditampilkan di neraca saldo, ya, saldo akun-akun ini itu memang sesuai dengan kondisi akun sesungguhnya, gitu. Maka di sini nanti kalau sudah ada penyesuaian, trial balance-nya namanya adalah trial balance after adjustment atau neraca saldo setelah penyesuaian, ya. Oke, kemudian ini ada beberapa soal, nanti teman-teman bisa apa namanya, coba jawab, ya. Kita langsung ke materi saja. Nih, learning objektif yang kedua adalah menyiapkan adjusting entries for deferral dulu. Jadi kita membahas contoh-contoh penyesuaian untuk yang bentuknya deferral atau penangguhan. Oke, jadi ini sekilas siklus, ya, yang sudah kita lalui sampai pembahasan hari ini. Jadi kita sudah menganalisa transaksi, melakukan penjurnalan, memposting ke buku besar, tadi terakhir membuat trial balance atau neraca saldo. Ya, kemudian berikutnya adalah kita melakukan penyesuaian, ya, untuk memastikan apakah saldo-saldo yang ada di trial balance ini sudah sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Ya, kemudian setelah ini nanti kalau saldonya sudah disesuaikan, maka akan kita buatkan lagi trial balance yang baru, yaitu yang versi adjusted, ya, adjusted trial balance, neraca saldo yang sudah disesuaikan. Oke. Deferral, ya, adalah expense atau revenue yang diakui pada tanggal at a date later than the point when cash was originally exchanged, ya. Kemudian di sini ada dua tipe adjustment untuk yang deferral, yaitu yang prepaid expenses sama yang unearned revenue. Ya, jadi beban-beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Di mana tadi yang ini itu masuk ke
Tadi ya. Kenapa tidak bisa? Oke, yang ini masuk ke aset, ya. Yang ini masuk ke liabilitas. Ya. Berarti ini saldo normalnya debit, ini saldo normalnya kredit. Oke, sekarang kita bahas dulu ya terkait dengan prepaid expenses, ya beban dibayar di muka. Oke. Oke, prepaid expenses itu adalah cost atau biaya yang expire ya seiring dengan berlalunya waktu gitu. Jadi prepaid expense itu adalah beban-beban dibayar di muka yang cost-nya itu expire ya seiring dengan berlalunya waktu. Contohnya adalah rent dan insurance atau bisa juga melalui yang sifatnya melalui penggunaan ya. Jadi cost-nya expire itu melalui konsep use tadi penggunaan, yaitu adalah supplies. Nanti kita akan belajar contohnya masing-masing ya. Nah, sebelum melakukan adjustment ya, jadi sebelum adanya adjustment itu kalau untuk transaksi ini gitu ya. Jadi misalnya rent prepaid rent gitu ya. Jadi transaksinya kalau rent itu berarti contohnya adalah sewa dibayar di muka ya, prepaid rent. Yang ini berarti asuransi dibayar di muka. Ya, prepaid insurance. Ya. Kalau yang prepaid rent ini berarti contohnya tadi ya misalnya sewa untuk 1 tahun atau sewa untuk 3 bulan ya. Jadi dia bayar sewanya kalau beban dibayar di muka kan tadi konsepnya kita sudah bayar cash-nya dulu di awal, tapi belum menerima ya hak kita ya. Bayar cash dulu ya, tapi belum menerima hak kita gitu. Nah, kalau prepaid rent berarti ilustrasinya adalah misalnya kita sewanya sewa ruko gitu ya, 3 bulan, untuk 3 bulan pembayarannya setiap 3 bulan atau untuk setiap 1 tahun. Kita sudah bayar selama untuk 1 tahun di awal gitu ya, di bulan pertama kita bayar langsung 1 tahun ke depan atau kita bayar di awal untuk 3 bulan ke depan gitu. Tapi kan kita belum menggunakan tadi ya rukonya tadi ya, kita belum pakai rukonya gitu. Jadi kalaupun sudah pakai kita baru pakai 1 bulan itu, maka di situ perlu ada adjustment. Nah, sebelum ada adjustment ya, sebelum ada penyesuaian tadi, maka kondisinya gitu ya, asetnya itu akan overstate ya, asetnya itu akan dinilai terlalu tinggi ya, sedangkan expense-nya itu akan dinilai terlalu rendah gitu ya, karena tadi ya kita belum mencatat beban gitu ya, sedangkan kita sudah bayar ya, harusnya kan kalau kita sudah bayar asetnya berkurang gitu ya. Oke, jadi ketika sebelum ada penyesuaian maka asetnya itu overstate, kita terlalu tinggi ya menilai atau menyatakan nilai dari asetnya ya, saldo asetnya, sedangkan expense-nya understate karena kita belum mencatat tadi ya expense-nya ya, expense-nya jadi understate. Oke. Nah, ketika nanti sudah ada penyesuaian ya, maka asetnya itu akan kita sesuaikan di bagian kredit ya, credit adjusting entry ya tadi. Jadi ini sebelum ada penyesuaian asetnya overstate ya, expense-nya understate ya, maka ketika ada penyesuaian ini berarti setelah dilakukan penyesuaian adjustment ya, maka asetnya akan di-adjust di bagian kredit ya, maka dia akan mengurangi aset karena tadi asetnya overstate. Kemudian expense-nya akan di-adjust di bagian debit ya, maka dia akan menambah expense karena expense-nya tadi understate ya. Oke, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, sekarang yang mau kita bahas dulu, ternyata kita sesuaikan aja dengan slide-nya, adalah terkait dengan prepaid expense yang apa namanya
terkait dengan use tadi ya, atau penggunaan. Ya, contohnya adalah supplies. Ya, misalnya ya di tanggal 5 Oktober ya, jadi supplies ini masih termasuk ya, atau masuk dalam kelompok adjustment yang deferral. Oke, deferral berdasarkan tadi sesuai dengan penggunaan ya, use. Sorry, ini ya, sesuai dengan use penggunaannya. Nah, misalkan contoh ilustrasinya seperti apa ya? Misalkan di tanggal 5 Oktober ya, perusahaan itu membeli supplies ya, di sini beli supplies. Ya, ketika membeli supplies, maka di situ asetnya akan bertambah. Ya, asetnya akan bertambah. Misalkan beli supplies-nya adalah 10.000. Ya. Kemudian di tanggal 31 ya, maka kita harus mencatat ya berapa sih supplies yang digunakan gitu. Ini kan berarti di awal periode ya, ini di akhir periode. Maka di sini kita harus mencatat supplies yang digunakan gitu. Karena kita tahu ya di akhir itu kita akan melihat berapa sih supplies yang sisa gitu ya. Kalau di awal kita tahu misalnya beli supplies-nya 10.000, kemudian di akhir kita melihat supplies yang sisa itu misalkan 5.000 ya. Supplies on hand ya berarti. Supplies yang tersisa itu misalkan 5.000. Ya, berarti kita harus mencatat ini. Ya, supplies use-nya. Berapa supplies yang digunakan selama periode 1 bulan. Ya, kalau beli awalnya 10.000, sisanya 5.000, maka supply use-nya berapa? 5.000. Maka ini yang harus kita catat. Gitu ya, dicatat sebagai supply use, dicatat sebagai ini. Supplies expense. Ya, ini adalah adjustment-nya. Ya, jadi mencatat supplies use di akhir periode ya, in the end of the accounting period, itu dicatat sebagai supplies expense. Ya, jadi penggunaannya dicatat pada supplies expense, kemudian dia juga akan mengurangi ya saldo dari supplies-nya gitu. Karena kan ada pemakaian nih sebesar 5.000. Jadi pemakaian yang dicatat di supplies expense ya, kemudian 5.000 ini juga akan mengurangi akun supplies. Ya, berarti supplies expense-nya dicatat di debit ya, tadi untuk mencatat penggunaan tadi ya 5.000 ya, karena ada penggunaan maka di situ akan mengurangi akun supplies-nya, berarti supplies-nya akan berkurang di kredit sebesar 5.000. Itu. Jadi debitnya adalah adjustment-nya mencatat supplies expense untuk mencatat penggunaan ya di akhir periode. Jadi di akhir periode kan tadi kita harus mencatat penggunaannya. Ya, berarti penggunaannya dicatat di supplies expense ya sebesar 5.000. Kemudian pasti otomatis akan mengurangi akun supplies-nya karena sudah digunakan. Ya, jadi nggak mungkin akun supplies-nya akan tetap 10.000 ya, karena sudah ada penggunaan kan pasti berkurang ya, karena supplies on hands-nya aja 5.000 ya, sisanya 5.000 di gudang ya, maka otomatis saldo supplies-nya ya, akun supplies-nya dia juga akan berkurang ya, maka di sini supplies-nya dicatat di kredit ya sebesar 5.000 sesuai besaran penggunaannya sama dengan nominal supplies use-nya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Sebenarnya ini ilustrasinya sudah saya gambarkan di sini, tapi kita lihat di sini. Ya, jadi misalnya si advertising ini, si CG Advertising itu membeli supplies nominalnya 2.500 pada tanggal 5 ya, di awal. Kemudian maka di sini dia akan mencatat pembelian dengan mendebit ya, mendebit aset ya yang tadi saya bilang. Jadi tanggal 5 Oktober dia akan mencatat supplies ya di debit ya. Ini saat pembelian ya. Supply sebesar 2.500. Kreditnya apa? Ya, beli berarti cash. Ya, cashnya dikredit 2.500. Nah, kalau seperti ini, tadi seperti dikatakan bahwa ketika belum disesuaikan, ya belum adanya adjustment, maka asetnya itu akan overstate.
ya dia akan dinyatakan apa namanya? Dinyatakan terlalu tinggi, ya dinilai terlalu tinggi, expense-nya akan dinilai terlalu rendah gitu ya. Jadi ini ketika kita mencatat tanggal 5 Oktober itu kan kita mencatatnya masih 2.500 ya. Tapi kita di sini belum mencatat expense ya. Ini sebelum adjustment. Nah, kalau tidak ada adjustment, maka kita akan mencatat supplies atau menampilkan supplies itu saldonya 2.500 di trial balance. Gitu ya. Jadi di trial balance itu akan munculnya 2.500 kalau tidak ada adjustment gitu. Supplies-nya maka akan overstate ya. Ternyata kan di sini ada penggunaan ya. Sehingga kalau ada penggunaan maka fungsi dari adjustment itu adalah menyesuaikan tadi ya, mencatat ya fungsi dari adjustment ya, tujuan ya adjustment untuk konteks yang supplies ini ya adalah untuk mencatat record supplies use-nya gitu. Ya, untuk mencatat penggunaan supplies-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada adjustment ya maka kita taunya ya nominal supplies-nya itu saldonya masih 2.500. Padahal kan selama satu periode ya selama 1 bulan itu di bulan Oktober itu ada penggunaan ini tadi ya. Maka kita harus catat berapa penggunaannya ya. Sehingga nanti di sini supplies-nya akan berkurang ya, tidak 2.500 lagi ya, mungkin 1.000, mungkin 700 karena ada penggunaan tadi selama sebulan. Ya, sehingga kalau tidak ada adjustment maka supplies-nya akan overstate ya, dinilai terlalu tinggi, masih 2.500. Sedangkan expense-nya akan understate. Kenapa understate? Karena di sini tidak ada pencatatan, tidak ada ya proses penjuralan untuk mencatat tadi penggunaan tadi. Karena tadi supplies expense itu untuk mencatat ini supplies use-nya. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada adjustment, supplies expense-nya kan belum dicatat ya, sehingga expense-nya akan understate ini tadi. Nah, ketika sudah dilakukan penyesuaian, ya maka asetnya akan di-adjust, ya di-adjust di bagian kredit dikurangi, ya expense-nya akan di-adjust di bagian debit, ya dimunculkan, ya untuk mencatat ini tadi kalau konteksnya supplies berarti untuk mencatat supplies use-nya. Gitu. Kalau ini berarti untuk mengurangi nilai supplies-nya karena sudah ada penggunaan tadi kan. Oke. Nah, kita teruskan dulu soalnya. Jadi tanggal 5 ya beli supplies ya, berarti supplies pada cash. Kemudian nih ya diperjelas lagi di sini ya, akun ini ya muncul di saldonya supplies itu sebesar 2.500 di trial balance pada tanggal 31 Oktober. Karena trial balance tadi dibuatnya kan di akhir periode ya. Jadi ini ya muncul di TB 31 Desember sebesar 2.500 ya, sehingga kalau tidak ada adjustment nanti di balance sheet-nya dia akan munculnya 2.500 ya, padahal kan ada penggunaan di situ ya, maka seharusnya kita harus membuat adjustment entries tadi ya. Nah, kemudian ada keterangan berikutnya ya, an inventory count ya pada perhitungan persediaan ya di tanggal 31 itu mengungkapkan ya bahwa supplies yang tersisa ya still on hand itu adalah 1.000. Oke, jadi nih ya, ternyata setelah dicek ya di tanggal 31 Oktober ya ada pengecekan itu supplies-nya sisanya adalah 1.000 ya, supplies on hand-nya ya, setelah dicek di gudang itu supplies yang tersisa 1.000. Padahal tadi kita beli di awal kan di tanggal 5 itu 2.500 ya, beli di awal 2.500 ternyata ini ya, jadi 5 Oktober ya, tanggal 5 Oktober
itu beli supplies 2.500, ya ini purchase. Kemudian di tanggal 31 Oktober, ternyata setelah dicek fisik tinggal 1.000. Ya, ini supplies on hand-nya. Oke, maka kan kita harus menselisihkan ya untuk mengetahui berapa sih sebenarnya penggunaan supplies-nya, ya supplies yang digunakan selama 1 bulan ya atau 1 periode. Berarti supplies yang digunakan ya supplies use-nya selama 1 bulan itu adalah 1.500. Ya. Kalau tadi kita tidak melakukan adjustment, maka 2.500 ini, 2.500 ini yang akan muncul di trial balance. Ya. Tapi itu akan menjadi overstate, ya dinilai terlalu tinggi ya asetnya karena ada pemakaian kan selama 1 bulan ini, dan setelah dicek pun ya di gudangnya sana ya di persediaannya sana itu supplies-nya hanya tinggal 1.000. Ya, maka seharusnya yang muncul di trial balance itu bukan 2.500 ya, tapi sudah disesuaikan dengan penggunaannya. Ya, kalau sisanya 1.000 berarti penggunaannya 1.500. Ya, maka yang harus kita buatkan adjustment adalah ini. Ingat tadi untuk mencatat supplies use-nya kita catat pada akun supplies expense. Ya, kita catat pada akun supplies expense. Ya, kita mencatat penggunaannya sebesar berapa? 1.500. Ini debitnya. Kreditnya apa? Berarti kreditnya adalah mengurangi akun supplies. Ya, di mana tadi supplies-nya di awal kita mencatat ya supplies-nya adalah 2.500. Di akhir supplies-nya sudah tinggal 1.000. Berarti kita mengurangi, ya kita mencatat penggunaan supplies-nya, mengurangi akun supplies-nya adalah juga 1.500 sesuai dengan penggunaannya juga. Ya, berarti supplies-nya berkurang 1.500, ini berarti sudah sesuai ya. Di awal kita beli 2.500, ya kita punya 2.500 supplies-nya, kemudian kita buat adjustment-nya, ini adalah adjustment-nya, ya supplies-nya di kredit 1.500, otomatis kan mengurangi ini. Berarti supplies yang muncul nanti di trial balance ya setelah adjustment adalah tinggal 1.000 ya, karena supplies kredit kan berarti mengurangi akun supplies. Ya, kemudian kita mencatat supplies use-nya, penggunaannya pada supplies expense sebesar 1.500. Maka ketika sudah ada adjustment, konsep dari tujuan adjustment tadi sudah menjawab ya. Jadi ini sudah menghilangkan tadi ya asetnya sudah tidak overstate ya karena sudah dikurangi di kredit ini tadi. Ya, sudah dikurangi di kredit, kemudian expense-nya tidak understate lagi karena kita sudah mencatat penggunaannya ya, expense-nya dimunculkan di adjust-nya di debit. Ya, berarti ini sudah sesuai ketika sudah di adjust. Ya, ini adalah bentuk adjustment ya terkait dengan transaksi supplies ya yang deferral tadi. Ya, adjustment yang sifatnya deferral. Jadi bentuk adjustment-nya seperti ini. Supplies expense pada supplies. Ya, ini untuk mencatat penggunaan ya supplies use-nya. Oke. Kita cek lagi di soalnya. Ya, berarti tanggal 31 Oktober, maka bentuk adjustment-nya adalah tadi ya, supplies expense ya sebesar 1.500 pada supplies. 1.500, maaf. Oke. Ini ya. Jadi supplies expense-nya harus kita catat sehingga dia akan meningkat 1.500. Aset supplies-nya itu harus kita kurangkan ya sehingga dia akan berkurang decrease 1.500. Oke, dicatatnya seperti ini. Ya, supplies expense pada supplies, keterangannya adalah to record supplies used ya. Kemudian kita masukkan ke buku besarnya, kita posting. Ya, yang ini tadi di awal tanggal 5 kita punya 2.500,
ya. Kemudian tanggal 31 ya, ini yang merah itu adalah adjustment, keterangannya adjustment, kita sesuaikan 1.500, maka di akhir benar ya, sudah betul tanggal 31 1.000 ya, sesuai dengan soalnya tadi kan diketahui ternyata setelah dicek fisik ya, persediaan supply-nya tinggal 1.000, berarti sudah sesuai ya, ketika sudah dibuat adjustment-nya di sini tinggal 1.000 ya saldonya. Kemudian yang supplies expense ya, karena tadi belum ada pencatatan ya, belum ada adjustment, maka kalau tidak ada adjustment dia jadi understate ya, setelah ada adjustment ya dia sudah sesuai ya, tidak understate lagi karena sudah disesuaikan di bagian debit. Ya, jadi balance-nya muncul untuk supplies expense adalah 1.500 di buku besarnya. Ini proses posting, ini berarti buku besar. Oke, itu tadi transaksi untuk supplies. Ya, berikutnya adalah transaksi untuk insurance. Ya, ini masih adjustment yang sifatnya deferral juga. Ya, ini tadi berarti prepaid ya. Masih yang terkait dengan prepaid. Berarti kalau ini prepaid-nya prepaid insurance. Asuransi dibayar di muka. Oke, contoh transaksinya seperti apa? Ya, kita lihat di sini pada tanggal 4 Oktober ya, perusahaan itu menandatangani ya untuk apa namanya ya, membuat agreement gitu ya, untuk membuat membeli insurance ya, atau menggunakan asuransi gitulah. Ya, maka kalau kita membeli insurance ya, maka pencatatan tanggal 4 Oktobernya gitu ya, itu ini kan berarti karena dibayar di muka gitu ya, berarti kita mencatatnya adalah prepaid insurance. Jadi prepaid insurance kan masuk ke kategori aset gitu ya, jadi kita bayar di awal gitu ya, membeli untuk 1 tahun. Jadi di sini transaksi lengkapnya sebenarnya di sini ya. Soalnya ini saya jelaskan dulu di sini. Jadi di sini kasusnya adalah si perusahaan ini menandatangani kontrak untuk beli asuransi gitu ya, dengan membayar preminya itu untuk 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi 1 tahun itu totalnya 600, ini sudah dibayar di awal gitu. Karena ada pembayaran di awal tadi ya, maka di situ kita akan mencatat dengan menggunakan akun prepaid insurance ya, atau asuransi dibayar di muka. Ya, jadi prepaid insurance itu adalah asuransi dibayar di muka. Jadi konteksnya, konsepnya dari prepaid insurance adalah kita sudah melakukan kewajiban kita, ya, tapi belum menerima hak kita. Ya, kita sudah bayar preminya untuk 1 tahun ke depan, tapi kan kita baru menggunakannya kan nanti per bulan gitu ya. Oke. Jadi pada tanggal 4 Oktober itu kita akan mencatatnya adalah pada akun prepaid insurance. Ya, prepaid insurance kategorinya sebagai kelompok aset. Ya, prepaid insurance dicatat sebagai 600 ya, karena kita sudah bayar di awal ya sebesar 600 untuk premi 1 tahun ke depan, maka kreditnya apa? Cash. Ya, sebesar 600 di kredit. Ya. Ini 600 gitu ya. Oke, kemudian adjustment-nya bagaimana? Ya, pada tanggal 31 Oktober ya, insurance-nya itu expired ya per bulannya. Ya, jadi ini kan bulan Oktober ya. Ini bulan Oktober. Jadi pada tanggal 31 Oktober itu insurance-nya akan expired per bulan Oktober. Ya, expired-nya adalah untuk bulan Oktober. Ingat tadi konsep dari prepaid insurance itu ada 2 ya. Kita coba cek ke sini. Ya. Jadi prepaid expense ya, atau di sini contohnya tadi langsung masuk ke insurance, berarti prepaid insurance itu adalah cost ya yang expire ya, seiring dengan berlalunya waktu
Ya, gitu. Kalau tadi supplies berarti konteksnya terkait dengan ini, ya, through use, ya, melalui penggunaan. Sedangkan kalau yang insurance tadi berarti adalah cost yang expired seiring dengan berlalunya waktu. Nah, kita mencatatnya di bulan Oktober, ya. Ini periode pencatatannya ada di bulan Oktober. Maka kalau 1 tahunnya 600, ya, maka tiap bulan itu preminya adalah 50. Ya, 50 ya premi per bulannya. Sehingga kalau kita melakukan ya pencatatan di bulan Oktober, artinya di akhir Oktober itu akan ada cost yang expire ya untuk bulan Oktober sebesar 50. Ya, maka kita harus melakukan adjustment-nya itu adalah untuk sebesar 50 ini. Ya, tanggal 31 Oktober. Sorry. Ya, kita melakukan adjustment-nya untuk ini, ya. Jadi cost yang expire seiring berlalunya waktu, ya. Sedangkan ini pencatatannya berakhir di bulan Oktober, maka adjustment-nya di tanggal 31 Oktober itu untuk mencatat cost yang expire di bulan Oktober sebesar 50. Ya, mencatat insurance expense. Ya, jadi cost yang expire tadi dicatat pada akun insurance expense. Ini adalah cost yang expired. Dicatat pada insurance expense. Mencatatnya gimana? Ya berarti sama tadi konsepnya dengan yang di awal, ya. Karena expense-nya understate, maka ketika adjustment kita harus sesuaikan, kita munculkan ya akun expense-nya. Berarti di sini adalah insurance expense untuk mencatat cost yang expired ya sebesar 50 untuk bulan Oktober saja, ya, karena kan ini periode pencatatannya Oktober. Nanti untuk November kita juga nyatat lagi 50 gitu, ya. Kemudian kreditnya apa, ya? Kreditnya berarti kita akan mengurangi nilai dari prepaid insurance-nya. Ya, kita mengurangi nilai prepaid insurance-nya yang sudah expire 1 bulan gitu, ya, nilainya. Karena tadi kan di awal kita mencatat prepaid insurance itu sebesar 600. Ya, ini kita catat di masuk kelompok aset, ya, kita catat di debit, nilainya adalah 600. Nah, nanti ketika sudah bulan Oktobernya habis gitu, ya, berlalu gitu, ya, di tanggal 31 Oktober kan itu berarti periode Oktobernya sudah habis. Maka kita akan mengurangi ya nilai prepaid insurance-nya ini sebesar cost yang expire di bulan Oktober. Ya, sehingga kita akan mengurangi prepaid insurance di kredit, ya, karena prepaid insurance tadi adalah aset, ya. Jadi kalau ditaruh di kredit itu akan berkurang sebesar 50. Sehingga kalau ditanya berapa sekarang saldo dari prepaid insurance, ya di akhir Oktober. Kalau ditanya pertanyaannya berapa saldo prepaid insurance ya di akhir Oktober, ya setelah ada adjustment, ya ini adjustment, jawabannya adalah 550, ya, karena tadi kita sudah mencatat cost yang expired untuk bulan Oktober, ya, seiring seiring cost yang expired tadi kan berarti mengurangi prepaid insurance-nya, ya, nominal, ya, atau saldo prepaid insurance-nya. Berarti kalau ditanya berapa saldo ya prepaid insurance di bulan Oktober, ya di akhir bulan Oktober adalah 550, ya, karena tadi sudah berkurang ya 50 untuk bulan Oktober. Itu, ya, kita lihat di soalnya. Pada tanggal 4 Oktober ya si G ini membayar ya 600 ya for 1 year untuk 1 tahun insurance policy-nya, ya, atau preminya, ya, dimulai pada bulan Oktober, ya, sehingga di sini pada tanggal 4 Oktober itu mencatat pembayarannya itu dengan mendebit prepaid insurance, ya, seperti yang tadi, ya, karena kita ada pembayaran berarti ya kita akan mengurangi cash-nya sebesar 600, yang kemudian yang kita debit adalah prepaid insurance, karena kita sudah bayar di awal sebesar 600 untuk 1 tahun, ya, asuransi dibayar di muka.
Gitu ya, kita catat ya pembayaran 1 tahunnya itu pada akun asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Ya, ini tadi. Oke, kemudian how do you record the adjustment for insurance yang tadi ya. Berarti ini kan mencatatnya prepaid insurance pada cash ya sebesar 600 karena ada proses pembayaran kan. Maka gimana kita mencatat adjustment insurance-nya untuk bulan Oktober? Ya, ini tadi ya, insurance expense ya. Insurance expense berarti ini untuk mencatat ya cost yang expire di bulan Oktober ya. Insurance expense-nya di bulan Oktober tuh tadi adalah 50 karena 1 tahunnya 600 berarti 1 bulannya adalah 50 ya. Ketika dicatat di akhir Oktober ya maka kita mencatat cost yang expire itu pada akun insurance expense ya, beban asuransi sebesar 50. Kreditnya apa? Berarti kita mengurangi aset ya, kita mengurangi akun prepaid insurance-nya ya untuk bulan Oktober ya, sehingga saldonya untuk prepaid insurance-nya di akhir Oktober adalah 550. Ya, nanti kalau misalnya kita sudah mencatat adjustment untuk bulan November, ya berarti prepaid insurance-nya akan berkurang lagi 50, ya totalnya berkurang 100. Ya berarti saldo akhir prepaid insurance-nya di akhir November jadi berapa? Jadi 500. Gitu ya, karena tadi sudah dikurangi untuk cost yang expire di bulan Oktober 50, untuk bulan November 50. Itu nanti kalau kita melakukan adjustment di bulan November. Gitu ya. Jadi ini prepaid insurance-nya di adjust 50 ya, di kredit ya, maka akan berkurang menjadi 550. Insurance expense-nya baru dimunculkan ya, karena tadi understate maka kita harus memunculkan ya supaya tidak understate ya, dimunculkan di debit maka saldonya adalah 50 di debit. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan depresiasi ya. Depresiasi ini juga masuk ke expense juga ya, expense. Nah, contohnya seperti apa? Jadi depresiasi itu adalah proses mengalokasikan ya cost dari aset ya ke expense over its useful life ya. Apa namanya? Sesuai dengan umur ekonomis asetnya gitu. Jadi depresiasi itu adalah sebuah proses mengalokasikan cost ya sebuah aset ke expense ya sesuai dengan umur ekonomisnya. Depresiasi itu adalah konsep mengalokasikan, bukan konsep penilaian. Yang dialokasikan apa? Ya, depresiasi itu adalah mengalokasikan sebuah cost aset ya sesuai dengan penggunaannya. Itu. Jadi yang disebut dengan depresiasi itu adalah proses ya mengalokasikan, maaf kalau tulisannya jelek ya, ini apa respon pensil tab-nya gitu ya. Proses mengalokasikan ya cost dari aset ya sesuai dengan penggunaannya. Ya, jadi aset itu kan kalau kita beli baru gitu ya, dia kan punya nilai gitu ya, sebesar cost-nya. Kita beli misalnya komputer atau laptop, beli cost-nya 15 juta ya, berarti nilai asetnya ya atau cost asetnya adalah 15 juta. Nanti seiring pemakaian ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu maka ada cost yang kita alokasikan ya sesuai dengan penggunaan tadi, maka cost-nya sudah tidak 15 juta lagi. Ya, nanti di tahun ketiga atau tahun keempat, tahun kelima nanti nilainya sudah akan berkurang sesuai dengan penggunaannya tadi. Gitu ya. Nah, jadi misalnya ini ya equipment yang dibeli ya, maka kita akan mencatat nilai asetnya. Nah, penyusutan ya, depresiasi itu bahasa Indonesia adalah penyusutan
ya penyusutan atas aset tetap gitu ya. Jadi yang disusutkan biasanya yang punya penyusutan itu adalah yang umur ekonomisnya ya, umur ekonomis itu maksudnya umur masa hidupnya gitu ya, masa penggunaan asetnya gitu. Yang masa penggunaan asetnya itu adalah lebih dari 1 tahun. Gitu. Kalau supplies karena dia biasanya kurang dari 1 tahun itu sudah habis gitu ya, jadi tidak ada depresiasinya. Yang ada depresiasi itu adalah aset-aset yang masa penggunaannya atau umur ekonomisnya itu adalah lebih dari 1 tahun. Ya, jadi untuk menghitung penyusutan gitu ya atau depresiasi, maka kita akan membagi ya nilai cost asetnya dengan umur ekonomis ya. Jadi rumusnya dari depresiasi adalah ya depresiasi itu adalah cost asetnya ya atau harga perolehan asetnya berapa kita beli gitu ya dibagi dengan umur ekonomisnya atau masa penggunaan asetnya. Oke, misalkan kita beli laptop 15 juta ya. Kemudian dinyatakan di situ umur ekonomisnya kemungkinan laptop ini bisa dipakai ya maksimal itu sampai 10 tahun. Ya, berarti 15 juta dibagi 10 tahun ya. Nah, penyusutan itu biasanya dibuatnya adalah per tahun ya. Jadi kita melakukan penyusutan ya, kita menyusutkan atau tadi kalau konsep dari penyusutan itu kan adalah mengalokasikan ya. Nih, mengalokasikan cost dari aset ya berdasarkan penggunaan. Jadi kita mengalokasikan cost asetnya itu berapa yang menyusut tiap tahun itu adalah tadi ya disusutkannya itu per tahun. Maka 15 juta dibagi 10 itu berarti 1 tahunnya ya per depresiasi per tahunnya itu adalah 1.500.000 ya. 1.500.000 ini per year untuk penyusutannya. Ini yang disusutkan per tahun. Berarti cost-nya akan berkurang ya. Cost asetnya itu setiap tahun akan berkurang 1.500.000, 1.500.000 terus sampai nanti 10 tahun. Gitu ya. Nah, kebetulan di sini untuk kasusnya ya atau ilustrasinya ini dibuat untuk pencatatan ini untuk per bulannya ya. Ini 1 tahunnya itu adalah 480 ya. Jadi ini depresiasi per tahunnya itu adalah 480 ya. Berarti karena kita mencatatnya itu adalah per bulan, ya ini kebetulan kasusnya kita mencatatnya transaksinya untuk per bulan, maka per bulannya ya dimulai di bulan Oktober, maka 480 dibagi ini tadi ya 1 2 3 4 dibagi 12 ya. Jadi per bulannya adalah kita menyusutkannya 40. Biasanya itu penyusutan itu per tahun ya. Jadi kalau misalnya per tahun ya 480, tapi kebetulan di sini ilustrasi contohnya itu adalah pencatatannya per bulan. Sehingga per bulannya itu adalah kita menyusutkannya atau mencatatnya adalah 40. Ya, depresiasi recognize, record depresiasi expense. Nah, maka untuk mencatat penyusutan aset ini ya depresiasi itu dicatat pada akun depresiasi expense. Ya, depresiasi expense. Oke.